we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Assalamualaikum lur, kembali lagi di channel Nurholik. Di kesempatan kali ini kita akan eksplorasi ke jembatan Wilhelmina yang terletak di Desa Bagolo dan di bawah Desa Emplak lur, di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Untuk jalurnya sendiri kita akan mengambil jalur melewati jembatan Cekacepit atau juga terowongan Hendrik yang terletak di Kalipucang juga lur. Ini masih satu arah dengan konten kita yang sebelumnya. Di depan udah masuk ke terowongan Hendrik. Nah, ini dia kondisi saat ini terowongan Hendrik yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang lur. Nama Hendrik sendiri diambil dari nama suami Ratu Wilhelmina yang menjadi pangeran Belanda pada tahun 1901 sampai 1934. Nah, ini kondisi di sekitarnya, kanan kirinya ini cukup gak terlewat juga ya, soalnya setiap hari dipakai buat warga sekitar untuk lalu lalang sebagai jalan penghubung desa. Jadi panjang terowongan Hendrik ini memiliki panjang 105 meter. Sedangkan di depannya itu langsung kita dihadapkan dengan jembatan Cekacepit yang menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Sebenarnya jalurnya ini sudah nggak aktif ya dari tahun 1982 dikarenakan adanya erupsi dari Gunung Galunggung yang menyebabkan beberapa konstruksi jalur dan terowongan terdapat retakan sehingga diberhentikan dari tahun 82. Nah, yang di depan ini jembatan Cekacepit. Kita ngambil arah ke kiri ya, soalnya kalau ngikutin jalur terlalu ngeri, jembatannya udah rapuh, udah nggak ada rel, bantalnya juga udah hilang. Jadi jarak antara jembatan Hendrik menuju ke Wilhelmina sekitar 9 km sampai 10 km. Setelah bertanya kepada beberapa warga, ternyata jalurnya itu untungnya saat kita kesini melakukan eksplor sedang keadaan musim kemarau ya, nggak turun hujan kemarin-kemarin, jadi kontur tanahnya itu kering. Cuma kalau yang mau kesini berhati-hati karena cukup curam tempatnya. Sebelah kiri ini jurang lur.
Jadi ini jalur atau trek yang menuju ke terowongan Wilhelmina atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai terowongan sumber. Setelah usaha yang cukup keras dan lumayan, dan sekarang terowongannya ada di hadapan kita. Nah, ini kondisi di sekitar terowongan, tepatnya sebelum masuk terowongan ya, cukup banyak ilalangan juga. Cuma untungnya kemarin-kemarin nggak ada hujan. Kita bakal prepare dulu di sebelah sini. Nah, jadi terowongan Wilhelmina ini atau yang sering disebut dengan terowongan sumber, terowongan ini terletak di Desa Emplak dan Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api ini jalur Banjar Cijulang yang diberi nama Wilhelmina, merupakan nama dari Ratu Belanda. Jadi dibangunnya itu pada tahun 1914 dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1924. Ini kondisinya, kita bakal masuk ke dalam. Nah, ini kondisi sekarang di dalam terowongan Wilhelmina. Terowongan ini memiliki panjang kurang lebih 1200 meter. Jadi yang titik di depan itu adalah ujung dari terowongannya. Bisa dibayangkan dalam pembuatan terowongan ini cukup banyak kesulitan karena membelah gunung kapur dan juga tidak memakai peledak atau bom. Jadi benar-benar manual. Jadi dinding-dindingnya itu sebelah kanan kiri masih terdapat kayak goresan-goresan ukiran dalam bentuk pembentukan terowongannya. Seperti yang bisa kita lihat, sudah nggak ada rel atau bantalan rel. Walaupun nggak turun hujan, di sini cukup becek karena air mungkin menggenang ya dari luar. Ya, jangan lupa sebelum masuk kita berdoa. Tadi juga sebelum masuk kita prepare sambil berdoa agar diberikan kelancaran dan juga selamat sampai tujuan. Jadi di terowongan Wilhelmina ini atau terowongan sumber ini jarang dilalui oleh masyarakat sekitar, dikarenakan tembus dari arah Pangutan ke arah Emplak itu benar-benar hutan. Jadi ya sepi. Ini juga kita perjalanan sendiri aja, nggak sama siapa-siapa. Ini pun udah memakai penerangan lampu dibantu dengan lampu motor dan juga lampu bohlam ya, LED. Masih tetap gelap, apalagi cuma mengandalkan lampu dari kendaraan bermotor aja. Buat jalannya hati-hati soalnya licin, konturnya itu lembek ya, tanah dan juga batuan kapur kecil. Di sebelah kanan kiri juga masih ada kubangan, mungkin karena genangan ya, bekas hujan. Jadi lembab, di dindingnya juga
di atas langit-langit banyak kelelawar yang bersarang. Jadi menurut warga sekitar beberapa minggu ke belakang, mungkin beberapa bulan ke belakang, sangat miris sebenarnya cerita ini. Jadi oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, bangunan bersejarah ini malah dijadikan tempat ritual atau semedi di dalamnya itu. Jadi sebelumnya juga ditemukan beberapa sesajen ya, kayak buah-buahan gitu, kayak nasi tumpeng mungkin di dalam terowongannya itu, di sebelah kanan ini. Jadi disimpannya itu kayak di dalam shelternya, mungkin ya disebutnya itu shelter, tempat untuk kalau ada kereta lewat kita berlindungnya ke dalam itu. Jadi ya buat temen-temen, bangunan bersejarah itu dirawat dan jangan dirusak, jangan sampai ada coretan-coretan, harusnya itu dijaga ini karena bangunan bersejarah. Yang keduanya, jangan sampai disalahgunakan lah, jangan mentang-mentang sepi atau gelap jadi malah jadi tempat buat ritual semedi, atau malah mirisnya mungkin malah dikeramatkan. Justru ini ya, itu adalah peninggalan sejarah sebagai pengingat. Di sini itu pernah pendahulu kita itu membuat terowongan, bagaimana perjuangan mereka membuat terowongan ini, menggali terowongan ini dengan cara manual sesusah ini. Kita jangan sampai malah berbuat yang tidak senonoh ataupun yang menyimpang lah, jangan sampai. Hargai dan lindungi sebagai bangunan bersejarah. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa direaktivasi lagi jalurnya itu, karena rencananya itu sebelumnya ada dari Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil, katanya mau diaktifasi lagi jalur selatan ini lur. Setelah menyusuri sekitar 10 menit sampai 15 menit, alhamdulillah kita udah sampai di ujung terowongan. Karena trek yang basah dan juga becek, jadi kendalanya itu paling ban selip. Mungkin kalau motor kayak trail bisa lancar, kalau saya bawanya motor fairing, jadi agak kesusahan kalau nemu trek kayak gini. Di depan itu udah masuk di ujung sebelah terowongan dari arah Emplak. Nah, alhamdulillah kita udah sampai di ujung terowongan. Jadi kalau lurus itu ke arah stasiun Cijulang. Nah, cukup lebat di sini, mungkin udah nggak terawat ya dari pihak KAI. Ini keadaan di sekitar terowongan Wilhelmina atau terowongan Sumber. Nah, kita coba agak masuk ya jalan kaki.
Jadi ini di sebelah kanan kirinya udah rimbun pepohonan dan juga akar dari pohon di sekitarnya. Jadi emang beberapa waktu kemarin itu sempat ada perawatan, pengecatan ulang. Cuma mungkin karena udah lama juga, udah mulai mengelupas catnya. Nah ini bisa dilihat akar dari pohon yang ada di atasnya itu. Dindingnya itu nggak rata, jadi benar-benar manual, nggak memakai sistem bom ya buat penggalian terowongannya itu. Jadi benar-benar pakai alat manual yang dikerjakan oleh orang pribumi atau orang-orang kita. Tur tanahnya juga becek, kanan kirinya juga masih banyak kubangan walaupun nggak turun hujan kemarin-kemarin. Awet bohong takol ini gitu. Ternyata saya di sini bertemu dengan warga sekitar. Beliau sedang kebetulan menyadap pohon kelapa. Jadi saya mengajukan diri untuk ikut pulang menuju desa terdekat melalui jalan setapak ini yang cukup membutuhkan perjuangan. Untuk jalur ini beberapa kali saya pun memiliki kendala, yaitu ban selip, bahkan hampir jatuh beberapa kali dikarenakan jalan setapak dan juga cukup ekstrim. Yang kedua, kendaraannya juga yang tidak memadai. Saya bawa motor fairing ke sini, bukan motor trail. Nah, di sini pun kita harus melewati beberapa aliran sungai. Untungnya beberapa hari kemarin sedang tidak turun hujan. Jadi, menurut penuturan warga, kalau sedang turun hujan, jalankan di sungainya yang memiliki aluran deras. Bahkan jalannya pun nggak bisa dilewati oleh kendaraan. Hah? Sanes tadi nyerodot Kela. Sok atuh. Moal ieu mah anu kieu. Aduh. Tadi nincak kalegok. Oh, kelas naik lah. Lagi hiji dah.
injek ya Mas. Alhamdulillah semua. Wah, eta ge dikupling kan? Jadi remon eta. Iya teh mun kapal lemuran tapi keneh. Nganjalana kieu. Ampun. Lanjut ya, lanjut. Lanjut. Mohon. Setelah jatuh bangun dan juga trek yang cukup ekstrim ditambah dengan kendaraan, kondisinya sebenarnya bukan kendaraannya, cuma bukan diperuntukannya ya buat motor fairing seperti ini. Alhamdulillah kita udah sampai ke perkampungan terdekat, ini di Desa Emplak, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah tadi juga jatuh dibantu warga sekitar. Kita bakal rehat dulu sebentar di depan ya, karena lumayan lelah. Mohon. Oke, heula we. Badai usruk-usrukan met. Badai ka no? Apa yunnya? Payun Pak ya. Ya, nana. Ya benar deh. Alhamdulillah sekarang kita udah selesai explore terowongan Wilhelmina atau terowongan sumber yang terletak di bawah Desa Emplak dan Desa Bagolo yang terdapat di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Tadi juga jalur pulangnya saya mengikuti warga sekitar yang kebetulan sedang mencari atau menyedap kelapa. Nah di depan kita ngambil kiri ya, soalnya kalau ke kanan itu ke Pantai Karapiak yang konten kita yang sebelumnya. Jadi setelah jatuh bangun juga perjuangan banget itu kalau mau pulang. Alhamdulillah tadi dibantu juga oleh warga sekitar. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan juga share kepada teman-teman kalian jika kalian menyukai video ini. Dan satu lagi, jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Atur nuhun lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping deui di video selanjutnya.
Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.